yang berubah ya. Ya, tapi nggak perlu bingung karena memang ini aturan dari pusatnya memang seperti itu untuk SOP-nya, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan penilaian. Yang kita nilai apa? Yang pertama, usaha nafas bayinya, pernafasan bayinya, bukan frekuensi nafas ya, bukan frekuensi nafas, bukan jumlah nafasnya, tapi apakah bayi ini ada usaha nafas atau tidak, bernafas atau tidak, gitu ya. Dari mana taunya ya? Dari tangisan. Kita tahu bayi bernafas ya dari tangisan, gitu. Terus yang kedua adalah frekuensi jantung. Ingat, patokan kita adalah frekuensi jantung. Oke. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah saturasi oksigen. Ya, saturasi oksigen. Kalau tidak punya saturasi oksigen, pakainya warna kulit. Kalau ibu pakai saturasi yang seperti ini, yang kemarin sudah pernah saya sampaikan, ini kalau bayinya gede kebaca, kalau bayinya nggak gede nggak kebaca, gitu kan? Kalau bayinya besar kebaca, kalau bayinya kecil nggak kebaca. Jadi pakainya saturasi oksigen yang khusus bayi. Oke, kalau nggak ada boleh diadain nanti ya Bu ya, gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah tonus otot, gitu. Nah, jadi yang kita nilai ada 4 pernapasan, atau nafas, frekuensi jantung, saturasi oksigen atau warna kulit, kemudian yang keempat tonus otot, gitu ya. Kalau ibu punya saturasi oksigen nggak perlu pakai warna kulit, patokannya pakai saturasi oksigen. Malah kemarin pas pelatihan hitung frekuensi jantung sebetulnya nggak perlu. Lah, kok bisa dok? Iya, pakai detektor jantung lah, kita kan nggak punya ya. Kalau di rumah sakit kan ada ya Bu, tapi kalau kita kan nggak punya, mahal itu. Jadi saturasi oksigen nilainya berapa Bu? Saturasi oksigen itu nanti ada nilainya. Ibu punya tabelnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi dia menit pertama itu kenaikannya 60 sampai 65. Ya, nanti saya fotoin ya untuk itunya apa namanya tabel saturasi oksigen. Ya, jadi untuk saturasi oksigen itu kenaikan di 1 menit pertama itu 60 sampai 65. Kok rendah Bu? Ya memang segitulah saturasi oksigen. Bayi dia tidak tinggi seperti kita karena dia beda. Kan awalnya dia di dalam kandungan, kemudian dia keluar gitu. Jadi untuk tahapannya ada tahapan. Di 1 menit pertama 60 sampai 65, 2 menit di 2 menit pertama itu dia 70 sampai 75. Jadi ada tahapannya ya Bu ya. Nanti saya kasih tabelnya. Kalau mau cari juga searching ada kayaknya di Google. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita sudah mendapatkan frekuensi jantung itu di bawah berapa? Di bawah 100. Berapapun jumlahnya, apabila dia di bawah 100, maka yang harus kita lakukan adalah ventilasi atau VTP. Berapapun. Mau dia 30, mau dia 40, mau dia 60, mau 70, mau 80, wajib untuk VTP dulu atau ventilasi, gitu ya. Nah, ketika sudah dia ventilasi, untuk ventilasi itu pun dia tidak langsung 30 detik. Jadi untuk ventilasi dia 15 detik dulu yang pertama. Jadi nggak langsung 30 gitu. Nah, untuk penggunaannya pun Ambubek ini untuk oksigen apabila bayinya cukup bulan ya Bu. Apabila bayinya cukup bulan dan BB-nya di atas 2,5 ya, berarti kita hanya pakai Ambubek saja tanpa reservoir. Jadi oksigen 21%. Oksigen 21%. Hanya Ambubek saja tanpa reservoir.
Foyer itu oksigen 21%. Kalau dia BBLR ya, itu oksigen 21 sampai 30%. Ambubek ditambah dengan salam oksigen, tapi tidak dicolok di tabung oksigen. Jadi hanya dipasang saja. Hanya dipasang saja. Ini oksigen 21 sampai 30%. Kok gitu, Bu? Emang seperti itu. Ya, dia pakainya adalah suhu udara kamar. Pakai oksigen udara kamar. Gitu, bukan yang tabung oksigen. Kalau pakai tabung oksigen itu nanti pakai blender oksigen. Ya, blender oksigen. Apa itu blender oksigen? Ya, apa kayak apa sih PEP gitu, Bu. Terus ada juga kemarin, kalau saya pelatihan kemarin bukan pakai si PEP. Bukan, namanya tipis. Nama alatnya itu tipis, TPIC. Tulisannya tipis, bacanya tipis, tapi alatnya nggak tipis. Tebel. Tapi dia mobile, bisa mobile, dia agak kecil gitu. Jadi bisa mobile. Kemarin nanya harganya berapa, Dok? Katanya sekitar 100 sampai 200. Jadi 1000, ya benar. Kita kayaknya nggak pakai 1000 kalau di sana. Oke. Ya. Nah, jadi kita pakai oksigen. Bayinya lahir ini kita tunggu. Nah, maka kita bisa lakukan penilaian setelah bayi lahir. Ada 3 penilaian setelah bayi lahir. Penilaian awal setelah bayi lahir. Yang pertama adalah apakah bayinya cukup bulan? Kok dihitung lagi sih, Bu? Ya kan, kok dinilai lagi cukup bulan? Kenapa? Gitu. Karena ya tadi yang saya sampaikan, ada bayi yang cukup bulan tapi takutnya pada saat lahir dia BBLR. Nah, ini benar nggak sih? Sesuai nggak sih? Gitu kan sama usia kehamilannya. Makanya harus dinilai lagi apakah bayi itu cukup bulan atau tidak. Terus yang kedua, tonus otot. Kalau tonusnya lemes, pasti otomatis bayinya nggak bugar, ya kan? Nah, terus kemudian yang ketiga adalah tangisan atau nafas. Kalau bayinya tahu dari mana bayinya bayinya nafas itu pasti dari tangisan. Otomatis kalau bayinya nangis pasti bernafas. Kalau bayinya nggak nangis pasti nggak nafas, gitu. Ya, jadi ada 3 yang kita perlu lakukan penilaian, yaitu apakah bayi cukup bulan, tonus otot, sama usaha nafas atau tangisan bayi atau pernafasan bayi. Oke. Nah, setelah kita lihat ternyata ada 1 aja jawaban tidak, maka kita harus melakukan langkah awal resusitasi. Nah, di sini nih ada perubahan, Bu. Di langkah awal resusitasi ini ada perubahan. Apa itu perubahannya? Yang pertama, ya, kita harus bawa bayi ke meja penghangat atau kalau ibu punya infant warmer, boleh infant warmer. Kalau misalkan nggak punya infant warmer, pakainya apa? Lampu sorot. Ya, lampu sorot 60 cm, 60 watt, gitu kan. Terus yang kedua, kita lakukan pengeringan. Kalau dia cukup bulan, kita keringkan. Tapi kalau dia prematur, langsung bungkus. Bungkusnya pakai plastik, gitu ya, plastik transparan. Plastiknya plastik apa? Plastik apa aja, Bu? Yang penting dia bersih. Kalau kita nggak punya plastik laundry, pakai plastik kresek boleh, nggak masalah, ya, Bu. Sampai batas kepala. Terus kepalanya dikeringin nggak? Kepalanya dikeringin, dikasih topi. Badannya enggak. Badannya tidak dikeringkan, langsung dibungkus untuk mencegah kehilangan panas pada bayi. Gitu. Kalau bayinya BBLR. Tapi kalau bayinya cukup bulan, ringkan, kasih topi. Terus badannya dibungkus nggak? Kan biasanya kalau kita dibungkus gini ya, ya kan? Dadanya yang penting dia
tertutup gitu, terlihat gitu kan. Nah, boleh dibungkus, boleh nggak, karena dia sudah hangat dari lampu sorot tadi. Seperti itu ya. Oke, jadi boleh dibungkus, boleh nggak. Kalau memang nggak perlu kalau nggak dilakukan dibungkus nggak disalahin, kalau dibungkus juga nggak salah, gitu ya. Oke, terus setelah kita lakukan pengeringan, keringannya sama cara pengeringannya juga sama, ya Bu, dari kepala sampai kaki. Kemudian yang berikutnya adalah rangsang taktil. Jadi yang pertama tadi bawa bayi ke meja penghangat, ya. Yang kedua keringkan. Yang ketiga rangsang taktil. Rangsang taktilnya sama ya Bu. Rangsang taktil itu dari punggung kita puter-puter ya kan, terus kakinya disentil-sentil gitu, mau dipukul disentil sama aja, nggak ada beda. Oke. Terus yang berikutnya apa? Posisikan jalan posisikan jalan nafas dulu. Ya, atur posisi. Atur posisinya masih sama, nggak boleh terlalu ekstensi, nggak boleh, atau terlalu defleksi juga nggak boleh, harus pas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah isap lendir. Isap lendir pun ini bila perlu. Nah, misalkan Bu kok nggak isap lendir dulu sih? Ya kan pertanyaannya gitu kan? Nanti kalau bayinya nangis dia teraspirasi lendirnya ke paru, benar nggak? Pasti itu pertanyaan yang ada di ibu-ibu, benar. Nah, saya juga tanyakan itu sama pelatih saya kemarin, Dok, kok nggak isap lendir dulu? Gitu kan? Lu, mbaknya kalau nolong APN, mukanya dilap nggak? Ditanyain gitu, ya kan? Kalau kita menolong APN, kepala lahir, dilap nggak mukanya? Dilap nggak? Dilap. Kalau ada yang nggak dilap, nanti kalau nolong persalinan dilap ya. Itu karena dari situ sudah hilang tuh lendirnya, ya kan? Gitu. Terus kalau misalkan lendirnya banyak, kan ada ya yang kasus lendirnya banyak. Nah, itu boleh bawa bayi ke meja penghangat, atur posisi, langsung isap lendir, itu boleh. Keringkan sama rangsang taktilnya setelah isap lendir itu juga diperbolehkan. Jadi isap lendir ini tergantung dari kondisi bayinya. Gitu. Ya. Oke. Ada yang berubah ya? Ya, tapi nggak perlu bingung. Nggak perlu bingung karena memang ini aturan dari pusatnya memang seperti itu untuk SOP-nya. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan penilaian. Yang kita nilai apa? Yang pertama, usaha nafas bayinya, pernafasan bayinya, bukan frekuensi nafas ya. Bukan frekuensi nafas, bukan jumlah nafasnya, tapi apakah bayi ini ada usaha nafas atau tidak, bernafas atau tidak. Gitu ya. Dari mana taunya ya? Dari tangis.